Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini hari Rabu kita bahas tentang tidak tergiur dengan dunia. Supaya kita tidak tergiur dan tertipu dengan dunia, untuk itu mari kita pelajari dan kita fahamkan bersama, sehingga hidup kita ini terus dalam keadaan ridhonya Allah, sehingga hidup kita akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Maka pentingnya majelis ilmu, pentingnya barokahnya ilmu, karena siapa mau duduk di dalam suatu majelis ilmu ini, ketika kita berdiri dari majelis ilmu ini, maka seluruh dosanya dihapus seperti bayi yang masih lahir. Itulah manfaat dari majelis ilmu. Kedua, orang yang rajin duduk di dalam majelis ilmu diberikan pahala seperti menjenguk orang sakit 1000. Kemudian diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Kemudian tidak hanya itu hadirin, majelis ilmu Allah berikan keberkahan seperti kita sholat semalam suntuk. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini dalam majelis ilmu, kalau kita menyabar-nyabarkan diri, akan mendapatkan barokah dalam kehidupan ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba-hamba Allah, tidak punya apa-apa. Nasibnya sekarang, nanti semuanya ditentukan oleh Allah. Maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi orang yang selamat hanya orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk, tetapi Allah murka kepada kita? Apa manfaatnya kalau kita ini punya dunia dengan segala isinya, sedangkan Allah pemilik dunia ini tidak ridho kepada kita? Tanamkan di dalam hati, hanya di dalam ridho Allah lah keselamatan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita. Siapa saja dalam kehidupan ini apabila tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, jangan berharap sukses di mana saja, di dunia maupun di akhirat. Kalau ada hubungan baik dengan Allah, Allah ridho akan menjadikan keberkahan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi kita ini sejak lahir cenger keluar dari perut ibu, itu sesungguhnya perjalanan menuju kematian hadirin. Maka kematian ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita persiapkan sebaik-baiknya bekal ke akhirat hadirin. Tambah hari tambah dekat ke akhirat kita ini. Makin hari makin dekat dengan kuburan kita masing-masing. Kenapa kita tidak sadar dengan hal ini? Padahal tiap hari kita antar tetangga kita ke kuburan, nenek kita, kakek kita, semuanya sudah kita antar ke kuburan. Otomatis kita akan juga ke sana hadirin. Lah, untuk ke sana itu supaya tidak mengalami penderitaan, maka jalan satu-satunya adalah menyabar-nyabarkan diri untuk hadir di dalam majelis ilmu, majelis taklim, dan apa yang diperintah Allah kita kerjakan. Itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang berhasil, itulah orang-orang yang akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Jadi Allah dan Rasulnya mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan akhiratnya hadirin. Jadi kalau orang tidak mikir akhirat,
maka tidak beruntung hidupnya dalam kerugian. Walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, semuanya itu tidak ada gunanya kecuali ada bekal agama, fikir kehidupan akhirat. Semua tindakan yang tidak didasari pertimbangan akhirat, akhirnya kita menyesal hadirin. Jadi semua perbuatan pekerjaan dunia ini kalau tidak ada pertimbangan bagaimana akhirat saya nanti, yang dipikir hanya dunia, maka orang ini akan rugi hadirin. Jadikan pertimbangan pertama adalah akhirat. Jadi kita hidup ini pertimbangan pertama adalah bagaimana hidup saya di akhirat, sukses apa tidak. Kalau ingin sukses, ikuti apa yang dikatakan, yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, ini orang-orang yang merugi, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak sukses. Jangan sampai kita ini pertimbangan dunia yang kita jadikan pertimbangan. Bagaimana nasib anak saya nanti, kerjanya apa, ini adalah pertimbangan dunia yang tidak ada manfaat hadirin. Jadi kalau kita pikir akhirat, otomatis kehidupan keluarga kita ini akan dijaga oleh Allah, akan diberi kemurahan, kecukupan, kesejahteraan oleh Allah, baik dalam bidang ekonomi maupun apapun akan dicukupi oleh Allah apabila kita ini fikir akhirat, fikir perjuangan agama, fikir perintah-perintah Allah, bagaimana bisa kita kerjakan, maka semuanya akan sukses, semuanya akan mengikuti. Itu sudah Allah katakan, sudah naskan dalam Al-Quran. Hei hambaku, kalau kamu taat kepadaku, seluruh kehidupanmu akan aku cukupi. Masa kita nggak akan percaya dengan apa yang katakan Allah dan Rasulnya ini hadirin? Karena dunia ini semuanya akan ditinggalkan sebentar lagi. Allah katakan dunia akan kamu tinggalkan, kamu tidak bisa lama di dunia. Maka supaya kamu bisa hidup enak selama-lamanya, maka fikir akhirat hadirin. Fikir akhirat ini Allah dan Rasulnya ulang-ulang mengatakan supaya apa? Supaya kita sadar tidak tertipu dengan dunia yang sesaat ini hadirin. Kalau tidak besok ya lusa kita ini meninggalkan dunia ini. Kalau tidak sehari ya 2 hari lagi kita meninggalkan dunia ini. Kalau tidak sebentar lagi ya beberapa saat nanti dunia ini akan kita tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan hadirin. Tidak ada satupun yang kita kerja siang malam kita bawa, kecuali harta benda yang kita infakkan, kita sodakokan untuk perjuangan agama. Itulah yang kita bawa sampai ke akhirat hadirin. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, supaya hartanya itu dibawa semuanya ke akhirat, ke alam kuburnya yang bisa menghibur siang dan malam, yaitu untuk perjuangan agama, disedekahkan. Harta yang sesungguhnya adalah untuk perjuangan agama. Orang yang berbisnis dengan Allah akan bahagia selama-lamanya. Kalau orang berbisnis dengan manusia akan tertipu hadirin, banyak kecewanya hadirin. Maka kita bisnis dengan Allah, tiap hari kotak masjid kita cemplungi 1.000 rupiah. Kemudian kita niatkan, ya Allah, dengan sodako 1.000 rupiah ini saya niatkan supaya keluarga saya penuh dengan keberkahan-Mu. Yang sakit kau angkat penyakitnya ya Allah. Maka dengan itu Allah mengabulkan permintaan kita dengan lantaran sedekah. Kalau ingin sehat, sholat subuh berjamaah jangan pernah telat seumur hidup. Yang kedua, Rasul mengatakan kalau ingin sehat selamanya jasmani rohani, maka sedekahkan hartamu tiap hari walaupun sebeci bayam. Yang penting niatnya sedekah untuk kesejahteraan dunia akhirat, maka semua itu akan mudah terkabul hadirin. Inilah yang belum kita ketahui, manfaat-manfaat yang istiqomah, manfaat-manfaat yang mendatangkan keberkahan dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan majelis ilmu, maka kehidupan kita akan ditipu oleh dunia ini. Maka dunia ini semua akan kita tinggalkan hadirin. Negara ini kita akan tinggalkan, kita akan pindah ke negeri yang telah ditentukan Allah, yaitu negeri akhirat selama-lamanya. Jadi Allah katakan kita ini akan tinggal di negeri akhirat yang selama-lamanya, tidak akan kembali lagi ke dunia, karena dunia hanya tempat pengujian manusia. Allah menguji manusia itu mau taat atau tidak. Lah itulah yang akan mengakibatkan diri kita
nanti bahagia di akhirat. Bagi yang taat, bagi yang tidak taat, maka akan mengalami penderitaan yang abadi, yang selama-lamanya. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat, hadirin, bukan mulia di dunia ini. Orang yang hina adalah orang yang di akhirat, hadirin, bukan di dunia ini. Di dunia ini kelihatan hina, itu bukan hina sesungguhnya, tetapi hina sesungguhnya adalah di akhirat. Supaya kita tidak hina selama-lamanya di akhirat, maka amal agama satu-satunya yang harus kita istiqomahkan, satu-satunya yang harus kita yakini dan kita kencengkan, bahwa amal agama itu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan betul di antara hati tanpa ragu-ragu sedikit pun, tidak ada keberuntungan melebihi taat kepada Allah dan memikirkan negara akhirat ini. Negeri akhirat ini betul-betul kita pikirkan supaya kita itu bahagia bagaimana, yaitu dengan menyabar-nyabarkan diri hidup sesaat ini untuk amal agama, hadirin. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah, yaitu tidak menjalankan perintah Allah. Dan orang yang lalai dengan negeri akhirat akan kita tempati, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka orang yang lupa dengan negeri akhirat ini akan kecewa, hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis ilmu yang mulia ini waktunya kita memperbaiki niat kita dan tekad kita mau cari apa di dunia ini, hadirin. Kita ini tanyakan setiap mau tidur itu loh, bertanya kepada diri kita, hadirin, mau cari apa di dunia ini? Mau cari sawah yang luas, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi? Bukan itu, hadirin, yang kita cari. Yang kita cari bagaimana kita meninggalkan dunia ini dapat ridhonya Allah. Jadi semua kesenangan dunia ini hanyalah menipu belaka. Yang kita cari di dunia ini adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian layak masuk ke dalam surganya Allah. Ya, ini yang kita pikirkan siang dan malam, hadirin. Siapa yang punya cita-cita, siapa yang punya cita-cita selain itu menunjukkan kebodohan. Menunjukkan kebodohan saja, suatu saat dia akan menyesal, menggigit jarinya ketika dunia telah hancur. Ketika dunia sudah ditinggalkan, apakah kebahagiaan orang dunia itu ada manfaatnya? Tidak ada, hadirin, kecuali hanya untuk di dunia. Jadi kebahagiaan yang dicari di dunia itu hanya berlaku di dunia. Tetapi kalau kita pikir kebahagiaan akhirat, maka dunia juga kita dapatkan. Allah katakan, siapa pikir akhirat, dunia didapatkan, kebahagiaan akhirat lebih banyak lagi. Jadi orang yang memikir dunia itu diberi semua, hadirin. Apapun yang dikerjakan, yang diniatkan, semua diberikan oleh Allah. Tapi kalau tidak pikir akhirat, tidak sedikit pun diberikan di akhirat. Ini lebih sengsara, hadirin. Apalah gunanya dunia ini? Dunia ini tidak ada harganya, hadirin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar siang dan malam hanya akan mengalami penderitaan yang abadi di akhirat bila kita tidak pikir akhirat kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sama sekali untungnya dunia ini, hadirin. Justru kebanggaan orang dunia ini akhirnya menjadi penyesalan. Jadi kebanggaan-kebanggaan yang ada di dunia ini, apapun yang dimiliki, yang dibangga-banggakan itu tidak ada manfaat sedikit pun nanti di akhirat. Baru menyesal, oh ternyata semua kebahagiaan, derajat, pangkat di dunia itu ternyata hanya menjadikan penderitaan yang abadi di sini. Ternyata, maka sebelum itu menyesal, maka kita perjuangkan agama ini. Bagaimana masjid kita ini makmur, bagaimana anak-anak kita ini cinta kepada masjid, bagaimana anak-anak kita ini cinta pada Al-Quran, bagaimana anak-anak kita ini cinta dengan sedekah. Maka tiap hari kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya menjadi penerus kita, penerus yang diridhoi oleh Allah, sehingga kematian kita akan menjadi kematian yang indah, hadirin.
kematian yang dimana diberi kebahagiaan di alam kubur kita yang selama-lamanya apabila anak-anak kita fikir agama, mengamalkan agama dengan baik karena didikan kita. Hadirin, berapa umur yang telah berlalu tanpa gunakan untuk taat kepada Allah, berapa masa telah berlalu tanpa kita gunakan untuk memikirkan akhirat kita. Apakah belum waktunya kita bertobat dengan sebenar-benarnya? Hadirin, ini bukan kepentingan orang, ini kepentingan diri kita masing-masing. Hadirin, ini bukan urusan orang, ini urusan kita masing-masing. Hadirin, jadi semua yang kita kerjakan tentang amal agama ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka bersemangat masing-masing di dalam pribadi kita untuk mengamalkan agama ini sehingga kita menghadap kepada Allah masing-masing, satu persatu akan menghadap kepada Allah, kemudian akan ditanya mengenai amal kita. Jadi seluruh perbuatan kita di dunia ini, amal kita ditanya oleh Allah satu persatu secara detail, tidak bisa berbohong. Tangan berbicara, telinga yang sering mendengarkan baik atau buruk itu juga dipertanggungjawabkan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berbicara. Hadirin, menjawab pertanyaan Allah, bukan lisan kita ini yang menjawab, karena lisan ini banyak berbohong apabila ditanya tentang kebenaran, sedangkan Allah sudah lebih tahu segala-galanya. Jadi Allah itu sudah tahu, tapi tetap ditanya. Hadirin, itulah kehebatan dan kemurahan Allah supaya mendapat keadilan bagi seluruh umat ini, yang baik dan yang buruk bisa teradili dengan sedetail-detailnya, dengan seadil-adilnya. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadilan manusia tidak ada yang adil. Hadirin, yang banyak duit itu akan dimenangkan dalam perkara hukum, orang yang susah akan dipenjarakan walaupun tidak bersalah. Hadirin, itulah dunia. Hadirin, maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penderitaan apapun yang dilakukan manusia ini kita hadapi. Bila kesusahan yang kita dapat, kita bersabar terus berdoa kepada Allah. Bila kebahagiaan kita dapat, maka syukur kita dengan jalan mengamalkan agama, memakmurkan masjid, sholat dengan berjamaah. Hadirin, waktunya kita menyingsingkan dengan baju kita, catut tali wondo, tobat kepada Allah, kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat. Hadirin, seorang sahabat sholat di kebunnya, di tengah-tengah sholat beliau melihat kebunnya yang begitu indah, lupa rokaatnya, maka kebun itu dimarahi. Hadirin, kepada seorang sahabat ini, gara-gara kebun saya yang indah ini, yang buahnya bagus-bagus, panennya bagus, saya lupa rokaat sholat, maka sawah yang subur makmur itu disedekahkan. Hadirin, karena melupakan hubungan dengan Allah. Jadi setiap apapun yang kita miliki kok melupakan diri kita kepada Allah, kita sedekahkan untuk jalan Allah. Itulah hadirin orang-orang dahulu. Hadirin, supaya kita ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang tahu harganya hubungan dengan Allah. Jadi setiap apapun yang melupakan kita ini kepada Allah, maka kita ikhlaskan untuk sedekahkan supaya kita ini fokus hubungan dengan Allah. Apa artinya hadirin? Sebuah kebun, apa harganya sebuah sawah kalau mengganggu akhirat kita, kalau mengganggu urusan kita dengan Allah. Jadi semua acara TV-TV yang mengganggu kita ini lupa dengan Allah, maka TV itu dijual saja, nggak usah ditonton. Kalau kita ini lupa dengan sholat, bahkan bukan rokaatnya, tidak sholat malah gara-gara nonton TV. Nah ini hadirin, hubungan dengan Allah itu harus fokus. Hadirin, supaya apa? Supaya kita ini betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang mengganggu urusan kita dengan Allah, kita hilangkan dalam kehidupan kita, maka kita akan sukses dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kita sampaikan.
tentang menjaga hubungan baik dengan Allah. Mudah-mudahan kita ini dibimbing oleh Allah, diizinkan oleh Allah, bisa terus istiqomah menjaga hubungan kita dengan Allah dengan menjalankan sholat berjamaah di masjid. Hanya inilah modal kita supaya dapat syafaatnya Rasulullah, supaya dapat rahmatnya Allah dengan jalan memakmurkan masjid kita. Waktunya sekarang untuk menambal kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu. Yang biasa sholat di rumah, ayo kita sholat ke masjid supaya kekurangan-kekurangan amal kita ditambal oleh Allah, diberikan kemurahan oleh Allah. Jangan sampai kita lalai, lengah dengan semua pernak-pernik kehidupan dunia ini. Dunia ini tidak ada harganya, hadirin. Kalau kita perhatikan, kita jadikan keyakinan, maka semua hubungan kita akan terganggu dengan Allah. Kita tiru orang-orang soleh terdahulu. Pokoknya yang mengganggu aku ke masjid saya hilangkan, saya usir jauh-jauh supaya saya bisa berhubungan baik dengan Allah. Itulah hadirin, kita yakini bersama, kita mantapkan bersama bahwa tidak ada musibah, tidak ada kecelakaan apapun yang mampu mendekati kita ketika kita mentaati perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita tobati semua amalan-amalan kita yang biasa-biasa saja menjadi istimewa. Inilah jihad sesungguhnya. Jihad di zaman modern ini, bagaimana supaya kita ini tidak malas sholat berjamaah di masjid. Itu saja hadirin, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.